Supelanduk dan Siput. Pagi ini, Supelanduk melanjutkan petualangannya. Di jalan setapak, ia melihat sungai yang mengalir cukup deras. Ia pun singgah karena lapar dan haus dan meminum air di sungai itu. Tiba-tiba ia tersedak karena melihat Siput yang sedang berjalan lamban di tepi sungai. "Oh Siput, oh Siput, sedang apa kau di situ?" kata Supelanduk kepada Siput. "Aku ingin ke sana," kata Siput menjawab. "Kenapa jalanmu lamban sekali? Kalau kau ikut lomba lari, kau pasti akan kalah," kata Supelanduk meremehkan Siput. Siput pun tersinggung dan kemudian menantang lari kepada Supelanduk. "Bagaimana kalau kita lomba lari? Pasti aku mampu mengejarmu, Supelanduk," kata Siput. Supelanduk pun bersedia. "Baiklah, ayo kita lomba lari. Tapi kau harus yakin, pasti kau yang kalah. Karena seluruh hewan di hutan ini tahu aku yang paling laju larinya dan aku yang paling cepat. Aku pasti akan menang dalam lomba lari itu," kata Supelanduk sombong. Siput berkata lagi, "Ya, kita lihat saja nanti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah." Setelah mempersiapkan lomba lari tersebut, Siput dan kawanannya memiliki rencana dan trik jitu untuk memenangkan lomba lari tersebut tanpa diketahui oleh Supelanduk. Tibalah saat ingin lomba, Supelanduk bertanya lagi kepada Siput. "Siput, apakah kau sudah siap? Apa kau siap untuk kalah?" kata Supelanduk kepada Siput. "Tentu saja aku yang menang," kata Siput menjawab dengan enteng. Lomba lari pun dimulai. Supelanduk berlari sangat kencang di antara rendangan pohon di hutan. Sesekali, Supelanduk memanggil Siput. "Oh Siput, oh Siput," kata Supelanduk. "Oi," kata Siput menjawab dari kejauhan jauh di depan Supelanduk. Supelanduk pun heran kenapa Siput berjalan jauh di depannya. Kemudian Supelanduk pun berlari kencang agar tidak kalah. Tapi ketika dipanggil terus-menerus, Supelanduk heran kenapa Siput selalu berjalan jauh di depannya. Seakan-akan ia yang akan memenangkan lomba tersebut. Supelanduk pun berlari dengan sekuat tenaga agar mencapai garis finish duluan. Tetapi ketika ingin sampai di garis finish, Siputlah yang duluan sampai dan Siputlah yang menjadi pemenangnya. Kenapa bisa Siput yang menang? Karena Siput yang memiliki trik jitu bersama kawanannya berjejer di antara 100 meter untuk mendahului Supelanduk. Nah, dari cerita Supelanduk dan Siput tadi, apa hikmah yang dapat kita petik? Ada 3. Yang pertama, jangan pernah sombong. Yang kedua, jangan meremehkan orang lain. Yang ketiga, jangan sampai menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan walaupun orang lain tidak tahu. Ada yang tahu kisah Supelanduk dan Siput tadi termasuk jenis cerita apa? Ya, benar, jenis cerita fabel. Mungkin ada yang belum pernah dengar kata fabel? Ada yang pernah dengar kata fabel tapi lupa apa itu fabel? Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah salah satu jenis dongeng yang biasa ditujukan kepada anak-anak dan sifatnya mendidik. Apa yang membedakan fabel dengan cerita lainnya? Yang pertama, fabel memiliki tokoh yaitu hewan. Karena fabel merupakan cerita yang bertokohkan hewan seolah-olah memiliki sikap seperti manusia. Ada 2 jenis fabel. Yang pertama, fabel klasik. Yang kedua, fabel modern. Apa yang membedakan antara fabel klasik dan fabel modern? Fabel klasik, tokoh binatang di dalamnya hanya binatang tertentu. Di Indonesia, sastra Melayu dan sastra Jawa terkenalnya yaitu tokoh kancil
Dan untuk sastra Sunda ada sosok kera, dan suku sastra Toraja ada kera hantu. Dan untuk fabel modern tadi itu lebih bervariasi hewannya. Bisa gajah, sapi, burung, ikan, kelinci, dan semua binatang bisa dijadikan tokoh di dalam fabel. Itu bedanya fabel klasik dan fabel modern. Apa saja ciri-ciri fabel? Yang pertama, tokoh di dalam fabel adalah binatang. Yang kedua, alurnya sangat mudah, singkat, dan sederhana. Yang ketiga, penceritaannya secara lisan. Yang keempat, sangat mudah dipahami. Yang kelima, memiliki tema atau amanat atau hikmah yang dapat diambil dari cerita fabel tersebut. Di dalam fabel ada dua unsur pembangun. Yang pertama, unsur intrinsik fabel. Yang kedua, unsur ekstrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel adalah unsur yang membangun fabel dari dalam dan saling keterkaitan satu sama lainnya untuk membangun sebuah cerita atau fabel. Di dalam unsur intrinsik terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur dan plot, yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada amanat, yang terakhir ada latar. Unsur ekstrinsik fabel adalah unsur yang membangun fabel dari luar, sehingga terciptalah suatu fabel. Unsur dari luar tadi seperti latar belakang pengarang, kondisi ekonomi, jenis kelamin, agama, dan keadaan sosial dari pengarang. Fabel sendiri memiliki struktur, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir ada koda. Apa itu orientasi? Orientasi adalah struktur pertama dari fabel, yaitu sebagai pembuka cerita atau pembuka fabel. Biasanya pembuka cerita ini berisi tentang pengenalan mengenai tokoh dan latar di dalam fabel tersebut. Selanjutnya ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah struktur lanjutan dari orientasi, yaitu di mana kejadian tersebut berurutan yang menghubungkan sebab akibat munculnya suatu konflik di dalam fabel. Konflik ini berlanjut sampai puncak konflik atau klimaks di dalam fabel itu sendiri. Selanjutnya ada tahap atau struktur resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah bagian dari di mana konflik tadi sudah mulai terpecahkan dan tokoh di dalam fabel tersebut memiliki solusi atas kejadian atau konflik di dalam cerita fabel tersebut. Terakhir ada koda. Apa itu koda? Koda adalah bagian dari terakhir cerita fabel atau penutup dari fabel. Biasanya di dalam bagian koda ini perilaku dari tokoh bisa berubah dan juga berisi tentang amanat atau nilai-nilai yang dapat diambil dari fabel itu sendiri. Selanjutnya kebahasaan fabel. Kebahasaan fabel terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan kata di dalam fabel dan penggunaan kalimat di dalam fabel. Penggunaan kata di dalam fabel terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada pilihan kata atau diksi, yang kedua antonim dan sinonim di dalam fabel, yang ketiga ada kata sandang di dalam fabel, yang keempat adalah penggunaan kata depan di dalam fabel, dan yang kelima penggunaan kata seru. Pilihan kata atau diksi di dalam fabel merupakan pilihan kata yang mudah dipahami dan mudah diimajinasikan untuk menggambarkan latar waktu, tempat, dan suasana di dalam fabel. Antonim dan sinonim di dalam fabel itu maksudnya adalah ada kesamaan dan perbedaan antara sifat tokoh di dalam fabel dengan kehidupan nyata. Kata sandang di dalam fabel yaitu ada dua, si dan sang. Kata sandang si dan sang ini hanya bisa diartikan jika dipadu-padankan dengan kata yang mengikutinya. Biasanya contohnya seperti si kancil, si ular, si gajah, si semut, sang pelanduk, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan kata depan di dalam fabel untuk menunjukkan latar tempat dan latar waktu. Misalnya di pagi hari, di sore hari, di malam hari, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan kata seru di dalam fabel seperti waduh, kasihan, wah,
oh, iya, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan kalimat di dalam fabel. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung, dan penggunaan keterangan tempat dan waktu. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung ditujukan untuk melakukan percakapan. Kalimat langsung ini biasa ditandai dengan tanda petik 2. Dan kalimat tidak langsung itu tidak ada tanda petik 2-nya dan biasa langsung dinarasikan di dalam fabel. Selanjutnya penggunaan keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat biasanya misalnya di dalam, dari dalam, di luar, keluar. Kalau penggunaan keterangan waktu, misalnya itu kata-kata temporal, sebelum, sesudah, setelah itu, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada pemeranan isi fabel. Ini sangat penting dipelajari karena ini bisa menjadi bentuk kreativitas kalian untuk mengubah fabel dari teks fabel menjadi naskah drama. Bagaimana caranya? Yang pertama, membaca teks fabel tersebut, kemudian dipahami. Dan yang kedua, itu membedah unsur intrinsik di dalamnya agar kalian dapat membagi-bagi, misalnya temanya apa, tokohnya siapa, untuk kalian membagikannya menjadi misalnya penokohannya bagaimana, agar naskah drama yang kalian buat nanti bisa menjadi naskah drama yang baik. Dan yang ketiga, buatlah naskah drama dari kalimat langsungnya, buatlah percakapan sehingga menjadi naskah drama yang baik. Kemudian barulah fabel tersebut diperankan sesuai dengan penokohan dan naskah yang kalian buat tadi. Cerita fabel di Indonesia juga sangat banyak. Ada Kancil dan Buaya, ada Kelinci dan Siput, ada Kisah Landak dan Anjing, ada Landak yang Sombong, dan masih banyak fabel lainnya. Fabel ini biasanya digunakan orang tua untuk menidurkan anak-anak, sehingga fabel seringkali dikaitkan dengan anak-anak. Fabel biasa disebut dengan dongeng sebelum tidur. Ada satu fabel lagi untuk kalian dengarkan. Ini fabel dari Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas. Supelanduk dan Pembuat Perahu. Sore hari yang cerah, Supelanduk melanjutkan petualangannya. Ia menyusuri tepi sungai Sambas. Di tepi sungai Sambas tersebut sedang terjadi pembuatan perahu oleh para peladang. Melihat hal tersebut, Supelanduk pun singgah untuk melihat-lihat pembuatan perahu tersebut. Saat melihat perahu dibuat, Supelanduk sangat terkejut. Ia melihat banyak sekali perbekalan yang dibawa oleh para peladang dan disimpan di dalam perahu. Ia ingin mencuri sedikit perbekalan tersebut karena perutnya sudah lapar. Saat ia ingin mengambil perbekalan, ide isengnya muncul. Ia mulai mengusili perbekalan tersebut dan sengaja menyenggol perbekalan tersebut sampai tumpah semuanya. Melihat kejadian itu dan terkejut, para peladang yang membuat perahu tadi marah dan mengejar pelanduk itu sampai ke hutan. Supelanduk berlari dengan terbirit-birit dan ia kadang terpeleset mengenai akar pohon yang besar dan kakinya sakit, tapi ia tetap berlari, takut ditangkap oleh pembuat perahu tadi. Karena marah, pembuat perahu tetap mengejar Supelanduk yang berlari sangat gesit. Supelanduk mencari akal agar tidak dikejar. Ia pun masuk ke hamparan kapuk dan menyerupai kapuk sehingga tidak dilihat oleh pembuat perahu. Pembuat perahu sangat kesal karena tidak mendapatkan Supelanduk, dan ia pun kembali membuat perahu. Dan Supelanduk kembali ke hutan dengan kakinya yang sakit, dan ia kemudian beristirahat dan berharap ia tidak lagi berbuat demikian karena ia mendapatkan ganjarannya karena keisengan yang sedang dia lakukan. Semoga kalian bisa memetik hikmah baik dari fabel tadi dan menerapkannya di kehidupan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa terserap dengan baik dan semoga kalian semua suka dengan fabel-fabel tadi. Sampai jumpa!